warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi inovatif pembelajaran Maharo Al-Kalam dalam pembelajaran Bahasa Arab MI atau SD. Sebelum saya menjelaskan materi saya, akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Amalia Natasha dengan NIM terakhir 081. Yang pertama, ada pengertian pembelajaran Maharo Al-Kalam dalam pembelajaran Bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab adalah proses interaksi antara peserta didik dan guru atau pengajar untuk mempelajari bahasa Arab yang bertujuan agar peserta didik bisa memahami dan menggunakan bahasa Arab dengan baik, termasuk aspek berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Pembelajaran bahasa Arab bisa dilakukan di lingkungan formal seperti di sekolah maupun non-formal seperti di kursus. Selain itu, ada berbagai metode yang bisa digunakan untuk membuat proses belajar mengajar bahasa Arab menjadi efektif dan menyenangkan. Belajar diartikan sebagai proses metode atau tindakan belajar. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran mencakup 4 aktivitas guru yang terprogram dalam rancangan pembelajaran yang fokus pada penyediaan sumber belajar dan melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif. Sedangkan menurut Syekh Mustaf Al-Ghuraya, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan orang Arab untuk mengungkapkan segala tujuan dan niatannya. Selanjutnya, yang kedua, pengertian pembelajaran Maharo Al-Kalam. Pengertian pembelajaran Maharo Al-Kalam bisa diartikan sebagai pembelajaran keterampilan berbicara dalam bahasa Arab. Maharo dalam bahasa Arab memiliki arti keterampilan atau kemampuan. Al-Kalam sendiri berasal dari bahasa Arab Al-Kalam yang bermakna perkataan atau ucapan. Jadi, inti dari pembelajaran Maharo Al-Kalam ini adalah membekali peserta didik dengan kemampuan untuk berbicara menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Maharo Al-Kalam ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam belajar bahasa Arab secara umum, tidak terkecuali bahasa Arab. Dengan menguasai keterampilan berbicara, seorang bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan lancar, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, memahami konsep dan informasi yang disampaikan secara lisan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada strategi pembelajaran Maharo Al-Kalam. Itu ada 6, yaitu Khibarat Mutsiro. Strategi ini digunakan untuk memotivasi peserta didik agar dapat mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya yang berkaitan dengan teks yang akan diajarkan untuk mengajar keterlibatan peserta didik dalam melihat pengalaman mereka sejak awal pembelajaran. Yang kedua, ada Ta'bir al-Arsyah. Strategi ini sangat penting untuk mengasah keberanian peserta didik dalam mengungkapkan bahasa Arab secara spontanitas kreatif, meski pada awalnya perlu penekanan bagi peserta didik untuk berani tampil. Yang ketiga, ada Tamsiliyah. Strategi ini adalah sebuah aktivitas yang membutuhkan kemampuan peserta didik dalam mengekspresikan dialek bahasa Arab Fusha dengan fasih dan sesuai makhrajnya, di samping dalam mengeksplorasikan kemampuannya dalam bermain peran. Yang keempat, ada Ta'bir Mushawar. Strategi ini bertujuan agar peserta didik dapat menirukan alur cerita guru dengan cepat melalui bantuan media gambar. Peserta didik dapat membahayakan materi ajar dari persepsi yang ia bisa tangkap dari uraian guru melalui bahasanya sendiri. Yang kelima, ada Ya'ab Daur al-Mudaris. Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan partisipasi langsung baik dari kelas maupun individual peserta didik. Yang terakhir, yang keenam, Jidal Fa'al. Tema kontroversial adalah media berharga yang dapat menyulut motivasi belajar dan kedalaman pemikiran peserta didik dalam menghadirkan argumentasi penguat pendapatnya. Selanjutnya ada problematika pembelajaran Maharo Al-Kalam. Yang pertama ada problematika linguistik. Sedangkan yang termasuk ke dalam problematika linguistik adalah tata bunyi. Terkait dengan tata bunyi, ada beberapa problem tata bunyi yang perlu menjadi perhatian para pembelajaran non-Arab. Salah satunya fonem Arab yang tidak ada padanya di bahasa Indonesia, Melayu maupun Brunei. Yang kedua ada kosakata. Kosakata yang banyak diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi nilai tambah bagi orang Indonesia mempelajari bahasa Arab dengan mudah.
karena makin mudah bagi orang Indonesia membina kosakata tersebut. Namun demikian, perpindahan kata dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab dapat menimbulkan persoalan antara lain pergeseran arti, lafalnya berubah dari berbunyi aslinya, lafalnya tetap tapi artinya berubah. Yang ketiga ada tata kalimat. Dalam baca teks bahasa Arab, para pelajar harus memahami artinya terlebih dahulu. Dengan begitu mereka akan bisa membacanya dengan benar. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan tentang ilmu nahwu dan sorof dalam bahasa Arab, yakni untuk memberikan pemahaman bagaimana cara membaca dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang berlaku. Yang keempat ada tulisan. Tulisan Arab yang berbeda sekali dengan tulisan Latin juga menjadi kendala tersendiri bagi pelajar bahasa Arab non-Arab, khususnya dari Indonesia sendiri. Sedangkan yang kedua, problematika non-linguistik. Problem non-linguistik ini yang dihadapi siswa dalam pembelajaran Maharo Al-Kalam. Di antara yang pertama ada siswa kurang tertarik pada pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedua ada metode yang digunakan oleh guru monoton, hanya itu-itu saja. Yang ketiga ada lingkungan yang kurang mendukung dalam pembelajaran bahasa Arab tersebut. Yang keempat ada kurangnya minat yang kuat dalam pembelajaran Maharo Al-Kalam ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.